Korea sedang mengalami krisis kelahiran. Diprediksikan tahun 2040-an Jepang dan Korea akan punah penduduknya bila kondisinya tetap resesi penduduk. Percaya atau tidak percaya, ada indikasi Indonesia pun berpotensi mengalami apa yang Jepang dan Korea sedang hadapi sekarang. Indonesia diprediksikan akan mengalami resesi kelahiran dan penurunan jumlah penduduk pasca Indonesia diperkirakan mengalami bonus demografi yang sangat diidam-idamkan oleh banyak negara, di mana jumlah penduduk Indonesia rentang umur 15 hingga 64 tahun alias usia produktifnya jumlahnya akan mendominasi ketimbang rentang usia yang lain, yang biasa kita sebut dengan visi Indonesia Emas tahun 2045. Ya, pokoknya mah itu sebuah visi ya, di mana Indonesia diproyeksikan dan diusahakan oleh pemerintah setempat, pemerintah kita, untuk mendapatkan kejayaan dan kemakmuran berupa ekonomi yang kuat, SDM yang berkualitas, infrastruktur modern, inovasi dan teknologi yang maju, keadilan sosial dan pemerintahan yang baik, serta lingkungan yang lestari. Tapi ada kekhawatiran pasca itu yang potensi terbesarnya berasal dari perilaku Gen Z yang akan menjadi tepatnya pilar Indonesia Emas di tahun 2045. Lah, kok bisa ya? Indonesia Emas ialah sebuah visi yang sangat diharapkan oleh kita serta akan diwujudkan oleh pemerintah sebagai momen Indonesia menjadi sebuah negara maju layaknya Jepang dan Korea, yang kalau mereka itu melesat di tahun 1960-an hingga tahun 1980-an sebelum akhirnya terjadi stuck dan akhirnya menurun perlahan akibat resesi kelahiran yang berujung kekurangan tenaga kerja. Jepang mengalami resesi kelahiran secara beruntun di mana persentase kelahiran dari tahun 2011 di angka 8,2% hingga tahun 2023 kemarin di angka 5,2% dengan indeks kesuburan wanita hanya 1,2 yang normalnya seharusnya 2,1 untuk sebuah negara melanjutkan keberlangsungan generasinya. Yang gak jauh beda juga dengan Korea dengan persentase kelahiran dari tahun 2011 sebesar 9,4% dan di tahun 2023 kemarin sebesar 5,8% dan fertility rate-nya atau kesuburan wanitanya paling jeblok sedunia cuma 0,7 coba. Ujung-ujungnya berimbas ke terus menurunnya jumlah penduduk karena jumlah kematian lebih banyak ketimbang jumlah kelahiran. Penyebab kenapa mereka sedang krisis kelahiran seperti ini ya bisa dikatakan ini ialah harga yang mereka harus tebus dari kemajuan negara yang diraih dengan waktu yang cukup singkat yang sebelumnya mereka itu terpuruk di reruntuhan bekas Perang Dunia Kedua. Apakah itu juga akan terjadi di Indonesia? Iya, itu bisa terjadi di Indonesia meskipun hingga saat ini ya belum separah di sana ya. Dengan catatan ya, generasi masyarakat Indonesia yang ada sudah mengalami tekanan-tekanan hidup seperti masyarakat Korea dan Jepang yang menggeser norma-norma sosial terkait keluarga dan punya anak dan keterkaitannya dengan keturunan. Dan terlihat juga sudah ada indikasinya juga loh karena pertumbuhan penduduk Indonesia di tahun 2023 kemarin mengalami titik terendah sebesar 0,44%. Lalu bagaimana Indonesia bisa mengikuti Jepang dan Korea pasca Indonesia Emas tahun 2045? Jawabannya, apabila masyarakat Indonesia harus mengorbankan nilai-nilai kekeluargaan atau nilai-nilai berkeluarga sebagai imbas dari kemajuan Indonesia Emas tahun 2045, terutama pada para Gen Z yang di tahun 2045 sudah berumur sekitar 35 hingga 50 tahun. Apakah mereka sudah berkeluarga? Apakah mereka sudah punya keturunan? Apakah jumlah keturunannya itu juga cukuplah ya untuk melanjutkan keberlangsungan negara Indonesia tercinta ini? Sudah banyak yang bahas lah ya tentang para Gen Z atau sebagian para milenial yang memiliki keengganan untuk memiliki anak atau memiliki anak dengan jumlah yang sedikit
cukup 1 atau 2 jam udah mentok lah. Sebenarnya bukan enggan sih Gen Z mau punya anak, cuman pragmatis dan banyak pertimbangan dan kehati-hatian untuk punya anak zaman sekarang. Apalagi pertimbangan yang paling signifikan ialah masalah ekonomi. Menurut Kos Samaras, Direktur Perusahaan Riset Australia Redbridge menyatakan jumlah yang harus dibayar oleh kaum muda milenial dan Gen Z di Asia untuk menyicil rumah atau sewa serta biaya hidup sehari-hari membuat mereka merasa terbatas lah ya, sehingga mereka untuk memiliki anak itu seringkali dianggap di luar kemampuan mereka. Selain itu, untuk generasi yang sebelumnya dibutuhkan usia hingga 30 tahun untuk mencapai kemapanan, tapi bagi Gen Z dan sebagian milenial, mereka merasa butuh sampai usia 40 tahun. Ya, terlebih Gen Z harus memenuhi 5 standar kebutuhan primer masa kini seperti sandang, papan, pangan, kendaraan, dan akses komunikasi. Ya, sekarang mah nggak 3 lagi ya. Sekarang mah 5 kalau kata Mimin mah. Gen Z disebut mudah terjebak dalam pola keuangan yang toksik karena mudahnya mereka menerima iklan, promosi, atau ajakan yang mengikuti lifestyle kebutuhan tersier melalui media sosial. Ya, kayak ajakan nonton konser, traveling, beli-beli produk brand ternama, ya ujungnya biaya-biaya lagi lah. Belum lagi sebagian Gen Z harus menjadi generasi sandwich, ikut memikul beban keluarga, dan mereka harus menghadapi semua itu di usia muda, di usia yang baru membangun usaha dan karir. Tak sedikit yang malah terjebak pinjol dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi. Ujungnya tertekan masalah ekonomi dan biaya-biaya lagi. Seolah tidak ada filter bagi Gen Z menyerap informasi yang begitu banyaknya, tetapi masih minim akan edukasi bagaimana sih mereka harus menyikapi itu semua. Bagi kawan-kawan yang masih Gen Z lah ya atau milenial, yang merasa nggak setuju dengan apa yang dibahas di konten ini atau punya tanggapan lain, silahkan kita ungkapkan di kolom komentar. Kita diskusi tipis-tipis aja lah ya. Oke, balik lagi. Nah, pengaruhnya ke minat berkeluarga dan memiliki keturunan bisa dilihat dari hasil survei-survei lembaga sosial ya. Saya ambil di sini, mantan wibu ambil yang survei dari IDN Times pada sekitar 350 orang Gen Z dan milenial. Nah, statusnya 72% dari mereka itu belum menikah dan 28%-nya sudah menikah. Dari survei yang bertajuk tentang keinginan punya anak atau child free di zaman sekarang, ya didapati data sebanyak 78% audiens ternyata masih memiliki keinginan untuk punya anak dan 22%-nya itu memutuskan untuk child free. Alasan-alasan yang masih punya anak di antara lain, pertama, tuntutan orang tua atau masyarakat, kedua keinginan pasangan, ketiga anjuran agama, keempat sebagai pelengkap keluarga gitulah ya. Jadi nggak ada anaknya itu seolah-olah keluarga itu ya nggak lengkap gitu. Yang berikutnya ialah untuk meneruskan garis keturunan, hingga yang terakhir yaitu alasannya keinginan bersama. Pada Gen Z dan milenial mengutarakan bahwa meskipun punya keturunan ialah hal yang penting, tapi perlu digarisbawahi ya, itu bukan lagi jadi prioritas utama. Dan ketika ditanya apa sih hal yang terpenting dipersiapkan untuk menyongsong punya anak gitu ya, punya keturunan, nomor 2 yang terbanyak menjawab ialah faktor ekonomi dan persiapan finansial yang mapan. Di antara jawaban lain ya seperti mental yang matang, pembagian tugas pengasuhan, mau ibu dulu, mau bapak dulu, terus perlunya ilmu parenting, dan nomor satunya ialah semuanya ya. Jadi si keempat alasan itu tuh dijadikan nomor 1 bagi mayoritas audiens yang tadi. Nah, bagi yang child free mayoritas alasannya yaitu ada rasa trauma, takut ya tidak bisa membesarkan anak dengan baik. Tapi toh ketakutan yang child free ini ternyata bisa dirasakan juga gitu bagi yang memutuskan punya anak. Aneh ya, ya gitulah. Nah, ini menandakan memang sudah terjadi pergeseran nilai sosial sama seperti di Jepang dan di Korea akibat tekanan ekonomi. Mengingat Indonesia Emas tahun 2045 salah satu tujuannya ialah kemapanan ekonomi. Toh para Gen Z yang berperan penting karena mereka lah yang menggerakkan roda Indonesia Emas 2045. Dan pewarisnya ya anak-anak Gen Z tersebut gitu. Bayangkan aja sekarang jika 60 juta orang Gen Z punya anaknya sedikit atau malah tidak memiliki anak ya. Lalu generasi berikutnya juga sama, malah punya anak sedikit, banyak yang gak punya anak, yang banyak yang child free, dan seterusnya akibat standar tekanan hidup yang berat.
untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Besar kemungkinan Indonesia ya akan mengalami resesi kelahiran juga sama seperti yang dialami oleh Jepang dan Korea pasca kemajuan yang pesat. Bagi saya sendiri ya, bagi si mantan wibu nih, saran solusinya ialah segera menyediakan lapangan pekerjaan sedini mungkin dari sekarang dan menerapkan work-life balance yang merata di semua lini bidang pekerjaan. Sempat terpikir juga kalau solusi praktisnya yaitu menurunkan ekspektasi cita-cita Indonesia Emas 2045. Ya mungkin kemajuannya nggak kayak Jepang atau Korea lah, tapi minimal bisa menyelamatkan Indonesia dulu dari bencana demografi seperti yang dialami Jepang dan Korea. Nanti ke depannya kemajuan Indonesia bisa dicapai tanpa harus mengorbankan demografi dan kondisi sosial. Jadi kemajuan Indonesia itu ya dibangun atas demografi yang baik dan memiliki masa depan demografi yang baik pula. Alon-alon asal kelakon lah kayak gitulah ya, tanpa melupakan perbaikan sistem pemerintahan pula agar bonus demografi Indonesia ini bisa dikelola dengan baik lah ya, tidak menjadi demografi yang mubazir atau malah menjadi bencana demografi. Oke, sekian dulu, stay tune terus di Mantan Wibu.